Membuat pengetahuan dengan saya Sintua Jaspar Manurung, ya, kita akan bahas satu topik yang sering dibicarakan orang tentang amanat agung. Tapi ketika bicara amanat agung, banyak orang bersandar ke Matius 28. Tapi saya mencoba dari Markus di pasal terakhir, ya. Tapi saya coba sorot di ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini yang luas. Dunia ini maksudnya apa? Ya. Jadi Tuhan Yesus kan menyuruh mereka, kan? Ya. Artinya mereka itu bukan hanya satu orang, Ya. lebih dari satu orang. Ya. Dan dalam perjanjian baru yang masuk mereka ada semua pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Ya, mereka itu pengikut Kristus yang sudah mengenal Kristus dan mengikuti. Dan Yesus mengamanatkan, pergilah ke seluruh dunia kepada seluruh orang Kristen. Ya. Nah, dunia mana ini? Dunia mana? Tentu tanda tanya. Memang kita hidup dalam bumi. Ya. Dunia kita. Tapi masing-masing kita punya dunia sendiri-sendiri. Iya, dunia sendiri-sendiri. Apa maksudnya ini? Dunia sendiri-sendiri itu di mana kita beraktivitas. Iya. Apakah sebagai sopir? Iya. Sebagai dosen? Iya. Sebagai dokter? Iya. Sebagai pembantu? Iya. Sebagai pengusaha? Iya. Masing-masing kita punya dunia sendiri. Oke. Di mana kita berinteraksi, itulah dunia kita. Oke. Nah, sekarang realita sekarang dunia itu dibagi dua. Dunia nyata sama dunia maya. Nah, dunia maya ini cukup menarik karena eksistensi orang banyak ditunjukkan di dunia maya. Nah, ini terkait dengan penginjilan. Nah, dunia tadi, dunia di mana kita hidup, itu dunia nyata. Lingkungan kita. Tapi sekarang kita tidak bisa hindari banyak sumber daya kita, banyak waktu kita habiskan di dunia maya. Ya, praktis untuk eksistensi kita di dunia maya lebih banyak orang melakukan di sana. Dunia maya ini termasukkah sehingga bagian dari yang dimaksud ini sekarang? Jadi dunia maya mana itu? Bagaimana kita beraktivitas di sana? Bagaimana kita terlibat di situ? Apa di situ profesi kita? Kita melakukan profesi kita. Di situ juga lah kita sambil menginjili, menyebarkan Injil. Ya. Misalnya, saya pengacara. Ya. Tapi profesi saya dunia pengacara. Ya. Atau dunia hukum. Nah, Ya. Jadi saya pribadi ini saya terapkan. iya. Kalau saya dengan klien sudah oke, saya jadi pengacaranya, dia jadi klien saya. Iya. Saya katakan sama dia, saya bekerja untuk Anda, saya tidak bekerja sendiri. Iya. Saya bekerja dengan Kristus. Ya. Kalau nanti Anda berhasil, saya hanya sebagai alat. Tapi yang membuat itu berhasil adalah Tuhan sendiri. Nah, itu dunia nyata. Jadi saya JHM channel ini, Jaspar Hubungan Ministry, ya, tagline-nya adalah penginjilan pribadi menjangkau awan-awan. Jadi saya masuk ke dunia maya tadi, dunia awan-awan, karena kenapa? Realita mengatakan orang sekarang banyak sekali menghabiskan waktunya di dunia dunia maya ini, di awan-awan ini. Nah, tentu ada orang yang di dunia nyata menginjili, tapi channel ini memang mau masuk ke penginjilan pribadi menjangkau awan-awan karena kehidupan orang ada di sana. Nah, seluruh dunia kan tadi bicara dunia apa? Ini pertanyaan kan tadi dunianya dunia apa maksudnya? Itu dunia nyata. Saya coba mengkritisi sekarang dunia sudah masuk ke dunia awan-awan di mana orang berinteraksi dengan diri sendiri, dengan alam,
handphonenya sendiri, bahkan asik dengan diri sendiri, asik dengan dirinya sendiri, bahkan cenderung meninggalkan dunia komunal, komunitas bersekutu. Dia akhirnya menikmati ya kesendiriannya di dunia ini. Sementara kita membagi dunia ini, dunia nyata dengan dunia maya realitanya. Nah, apakah tadi sebagai profesi pengacara itu sudah termasuk penginjilan pribadi juga? Ya, penginjilan pribadi. Nah, gimana itu melihat bahwa dunia kerja menjadi penginjilan pribadi, walaupun orang lain tidak lihat bahwa kamu penginjil, bukan penginjil, pengacara, tapi bisa berprofesi sebagai penginjil dunia pribadi. Bagaimana bisa sampai ke situ? Maka saya katakan, saya hanya sebagai Allah. Dia pakai Tuhan untuk membantu Anda. Ya. Jadi saya tidak Kristus sendiri. Tanpa Kristus yang memberi kekuatan, saya akan jahat. Tuhan yang saya kekuatan, Tuhan beri sebuah talenta. Ya. Talenta ini akan jadi berkat karena bisa saya gunakan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, ini menarik. Bagaimana kita sampai ke Kristus sebagai sumber kekuatan, ya, sumber kekuatan. Ya. Kalau kita dari pekerjaan dunia kita di mana kita hidup menjadi pemberitaan kabar baik itu sendiri dengan syarat Kristus menjadi sumber kekuatan karena diri Dia yang mau kita berikan. Ya, bagaimana kita sampai lagi kembali kita sampai ke Kristus sebagai sumber kekuatan itu sendiri. Itulah, maka tadi kan kita sudah singgung bahwa kembali kepada Kolose 3:17. Iya, kembali ke Kolose. Apa yang saya lakukan, semua saya lakukan dalam nama Yesus. Perkataan dalam Yesus. Saya membantu si A, saya bantu Anda dalam nama Yesus. Karena Yesus memang sudah ada di otak, Yesus sudah ada dalam perkataan, Yesus ada dalam setiap perbuatan. Iya. Jadi apa yang dilakukan Kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kembali memang bagaimana dunia hidup kita, profesi kita bisa menjadi media pemberitaan kabar baik ketika apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, karena itu kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi apakah ini tidak terjebak nanti dengan kesombongan rohani? Kita kan surat, ya. Bagaimana orang membacanya, ya. Jadi kita sebagai orang membaca kita sebagai surat Kristus, Ya. tapi sebagai orang sebagai surat penjahat, boleh saja. Yang tahu motivasinya itu adalah kita sendiri dan Orang lain menilai kita, orang lain. kita. Nah, kita ini kan seperti surat bisa dibaca semua orang. Nah, kembali ke tadi ke Markus 16 itu, ke seluruh makhluk. Dia menyebut seluruh makhluk. Berarti objek dari surat Kristus penginjilan tadi, pemberitaan kabar baik itu adalah seluruh makhluk. Bagaimana implementasi atau pemahamannya ini? Bagaimana kita memahami dan melakukan ini ke seluruh makhluk? Iya. Jadi memang yang dimaksud makhluk kan semua ciptaan. Ya. Ya. Itu boleh tumbuhan, boleh apa, ya. Itu semua kita kerjakan dalam perasaan kasih sayang. Ya. Karena Kristus sendiri adalah kasih. Ya. Jadi kalau kita sudah mengasihi mereka, berarti Kristus sudah ada di situ. Karena Kristus sendiri adalah kasih. Ya. Jadi pernah kita baca satu
petani ya, hanya saya lupa di mana ada itu ditulis atau dicerita itu. Ada seorang petani dan apa namanya itu, buah yang kita makan itu, yang gede, yang merah. Oh, semangka. Semangka ya. Setiap kali itu semangka didoakan, diurus, ya. Ternyata semangka yang ukurannya baru misalnya 2-3 kilo, ya, itu bisa 20 kilo. Oh, Sangat luar biasa. Jadi semangka itu ternyata itu merasakan urusan kita, kasih kita, doa kita. Itu artinya sekarang membawa kita ke pemahaman menjaga ekosistem lingkungan. Artinya ketika kita menjaga kebersihan, menjaga ekosistem lingkungan, itu sebetulnya penginjilan juga ya. Jadi tidak salah sebetulnya bersih-bersih gereja kemarin itu bagian dari sending juga ya. Karena itu kan itu bahasa aslinya, belum aslinya lokal. Sending itu kan diakoni kan belum aslinya lokal. Iya. Karena ke seluruh makhluk, tidak terbatas hanya kepada manusia. Ya. Wah, berarti sangat luas akhirnya ketika kita bicara berdasarkan Markus dan berdasarkan Matius. Ini soal cakupan daripada peran sending, peran dari pekabaran Injil ini. Markus lebih terasa ruang lingkupnya jauh ya. Memang kan Markus salah satu penulis Injil yang sangat berbeda. Konon ceritanya yang duluan menuliskan dalam tertulis itu Markus. Artinya ketika kita bicara penginjil, kitab Injil, Markuslah yang duluan menulis. Konon ceritanya peneliti mengatakan bahwa Markus itu kenapa bisa begitu? Karena pada saat perjamuan akhir itu adalah rumahnya Markus. Jadi dia bukan masuk di 12 murid, tetapi Markus masih anak muda. Dia itu berarti orang kaya. Dia punya rumah di Yerusalem. Di lantai 2 terjadi perjamuan dan itu rumahnya Markus. Jadi Markus mencatat peristiwa-peristiwa dari Yesus dalam perjalanan pengkabaran Injilnya, berinteraksi dengan murid-muridnya sampai di akhir hidupnya. Dan dia duluan menulis, konon ceritanya seperti itu. Dan dia kan memang intelektual ya. Memang dia intelektual, dia belajar, dia orang kaya, dia intelektual. Itu Lukas. Tapi intelektual ya. Intelektual dan orang muda, dan ketika Barnabas pun dan Paulus, ya Markus ikut juga. Saya pikir itu lama. Terima kasih, puji Tuhan kita sudah ada beberapa yang kita bisa upload. Ya mungkin kita lanjut untuk season berikutnya.